Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang soleh-solehah kelas 3? Alhamdulillah sehat semua ya. Bu Ida selalu berdoa semoga kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini kita nanti akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. 2 minggu yang lalu kalian sudah belajar tentang pelajaran kelima, yaitu sholat kewajibanku. Ya, apa maknanya sholat, lalu macamnya sholat fardu, ya, macamnya dan waktunya sholat itu kapan. Setiap Bu Ida menjelaskan harus kamu tulis karena nanti di ulangan akan keluar. Selanjutnya kamu minggu kemarin belajar tentang ketentuan sholat, yaitu syarat wajib sholat, syarat sah sholat, lalu rukun sholat, kemudian rukun fi'liyah dan rukun qauliyah. Sebelum pembelajaran kita mulai, seperti biasa, mari kita berdoa dulu memohon kepada Allah agar kalian diberi kefahaman ilmu dan ilmunya bermanfaat dapat diamalkan setiap hari. Mari kita berdoa, diangkat tangannya, yuk berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mudah-mudahan ilmu kalian bermanfaat dan ilmunya dapat diamalkan, dan kalian dapat sholat dengan baik setelah mengetahui apa makna sholat dan ketentuan-ketentuan sholat. Yang selanjutnya Bu Ida akan menjelaskan tentang sunnah sholat. Sunnah sholat itu seperti rukun sholat, ada 2 macam, yaitu sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah itu sunnah berupa gerakan, dan sunnah qauliyah yaitu sunnah berupa ucapan. Sunnah yang berupa gerakan yaitu yang pertama, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Saat kamu pertama takbiratul ihram Allahu Akbar, tangannya itu diangkat, itu sunnah. Kalau tidak diangkat bagaimana Bu Ida? Tidak apa-apa, itu sunnah ya. Tapi sebaiknya dilakukan. Lalu yang kedua, tangannya bersedekap. Nah, bersedekap. Tangan kanannya di atas, tangan kirinya di bawah, disedekapkan. Lalu yang ketiga, meluruskan belakang kepala dengan punggung ketika rukuk. Jadi ketika kamu rukuk itu harus lurus, kepalanya jangan diangkat, tapi melihat ke tempat sujud agar lurus, membentuk sudut 90 derajat, yaitu siku-siku orang rukuk itu ya. Lalu yang keempat, meletakkan telapak tangan di atas lutut ketika rukuk. Jadi tangan rukuknya itu tangannya memegang lutut, memegang dengkul ya, bahasa Jawanya dengkul itu lutut. Kemudian melihat ke tempat sujud ya, matanya melihat ke tempat sujud, tidak tengok kemana-mana. Kemudian duduk sejenak setelah sujud sebelum berdiri. Jadi ketika habis sujud
mau pindah rakaat itu anak-anak jangan langsung berdiri, tapi duduk dulu baru terus berdiri. Kemudian meletakkan tangan di atas paha ketika duduk tasyahud sambil membentangkan yang kiri dan menggenggam tangan yang kanan. Jadi tangan kanan yang untuk ditelunjukkan itu digenggam, itu sunnah. Lalu menoleh ke kiri ketika salam, ya itu juga sunnah. Jadi ada 8 sunnah fi'liyah. Sunnah qauliyah sekarang. Sunnah qauliyah itu berupa ucapan atau bacaan, yaitu membaca doa iftitah, itu sunnah, kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya, itu sunnah. Lalu membaca ta'awudz sebelum membaca surat Fatihah. Ta'awudz tahu? Ya, ta'awudz itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu ta'awudz. Itu sunnah. Lalu membaca amin. Ya, ketika selesai membaca surat Fatihah. Waladzallin. Amin. Itu sunnah. Kalau Fatihahnya wajib. Lalu mengeraskan bacaan surat Fatihah dan surat-surat dalam Al-Quran pada rakaat pertama dan kedua ketika sholat maghrib, isya, dan subuh. Itu kalau berjamaah, imamnya yang keras tapi makmumnya tidak keras. Kemudian membaca takbir intikal. Ya, takbir intikal itu takbir pergantian gerakan dari berdiri ke rukuk, Allahu Akbar. Nah, itu takbir intikal, ya. Sami Allahu liman hamidah. Nah, itu takbir. Allahu Akbar sujud. Nah, itu membaca takbir intikal namanya. Lalu membaca doa rukuk. Nah, doa rukuknya apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah, lalu membaca doa iktidal. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardh dan seterusnya. Lalu membaca doa sujud. Ya, doa sujudnya dibaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya, itu sunnah. Membaca duduk di antara dua sujud. Ya, Rabbil firli warhamni wajburni. Lah itu juga. Lalu mengucapkan salam yang kedua. Kita terakhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajib yang pertama tengok kanan. Terus yang kedua tengok kiri sunnah. Lalu membaca Assalamualaikum lagi. Itu sunnah, ya. Jadi itu adalah sunnah dalam sholat. Sunnah fi'liyah dan sunnah qauliyah. Selanjutnya, hal-hal yang membatalkan sholat. Batal artinya itu tidak sah atau rusak. Apabila sholat kita tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah, maka sholat kita tidak sah. Yang membatalkan apa saja? Ya, yang membatalkan pertama murtad. Murtad itu keluar dari agama. Lalu mendahului imam. Ya, kalau sholat berjamaah, imamnya belum takbir, kalian sudah takbir, itu batal, mendahului imam. Lalu makan dan minum, walaupun sedikit,
Makanya kalau mau sholat itu kumur, gosok gigi biar sisa makanan tidak ada. Kalau sisa makanan masih ada, kamu sholat, kamu makan, kamu telan, batal. Lalu tertawa, tidak boleh. Membelakangi kiblat juga tidak boleh, itu membatalkan. Bila salah satu rukun tidak dikerjakan. Jadi ada yang tidak dikerjakan, itu juga batal. Kemudian terkena najis atau kotoran, baik kotoran manusia maupun kotoran hewan. Lalu berhadas tuh kita kencing, ya itu berhadas. Lalu terbuka auratnya, jadi anggota tubuhnya tidak ditutupi. Terus berkata-kata dengan sengaja, itu yang membatalkan sholat. Kemudian sholat itu ada bacaan yang ada bacaan yang harus keras dan ada bacaan yang harus pelan. Yang harus keras yang harus dibaca keras atau nyaring itu namanya jahar. Itu dibaca oleh imam yang bisa didengarkan oleh makmum. Lalu sir itu bacaan dari sholat yang dibaca imam tidak terdengar oleh makmum. Jadi pelan, makmum pelan. Bacaan yang dibaca jahar, yang dibaca keras atau nyaring saat sholat berjamaah itu adalah bacaan takbiratul ihram, Fatihah, lalu surat pendek, terus takbir intikal, takbir pergantian tadi, terus salam yang pertama. Kalau sholat yang bacaannya jahar yaitu sholat subuh, sholat maghrib, dan sholat isya. Tentunya pada rakaat pertama dan kedua. Rakaat ketiganya kalau maghrib ya pelan, tidak keras. Terus sholat yang bacaannya sir yaitu sholat zuhur dan asar dengan bacaan takbiratul ihram dan takbir intikal, dan salam juga dibaca jahar karena imam. Kalau makmum ya bacanya pelan. Demikian anak-anak, pembelajaran sholat sudah selesai. Kemudian kamu tinggal mempraktekkan apa yang sudah dijelaskan Bu Ida. Bagaimana kamu harus membaca Fatihah dengan baik, membaca surat dengan baik, rukuk dengan baik, sujud dengan baik. Sudah tahu ini sunnah atau rukun, ya, maka harus kamu lakukan. Demikian ya anak-anak, harapan Bu Ida kalian dapat sholat dengan baik, dengan sempurna. Yuk kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Sebelum ditutup bacaannya, maka kalian diberi tugas untuk merangkum ya apa yang sudah dijelaskan Bu Ida. Yuk kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.